Samson, hakim Israel yang perkasa. Sang Nazir Elohim penakluk singa. Hakim-hakim 13-16. Samson adalah salah satu tokoh paling ikonik dalam kitab suci. Ia dikenal karena kekuatan fisiknya yang luar biasa, namun juga karena kerapuhan moralnya yang tragis. Berikut adalah riwayat hidup Samson secara lengkap dan spesifik berdasarkan catatan Alkitab. Kelahiran Samson. Kelahiran yang dijanjikan. Hakim-hakim 13. Sejarah kelahiran Samson adalah salah satu kisah paling sakral dalam Alkitab, karena ia adalah anak yang kelahirannya diumumkan langsung oleh malaikat Tuhan. Kondisi bangsa Israel. Pada masa itu, bangsa Israel sedang berada dalam masa kegelapan. Karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan membiarkan mereka dijajah oleh bangsa Filistin selama 40 tahun. Dalam situasi penindasan inilah, Tuhan menyiapkan seorang pembebas. Kemandulan istri Manoah. Samson lahir dari keluarga suku Dan. Ayahnya bernama Manoah dan istrinya atau ibu Samson adalah seorang perempuan mandul yang tidak memiliki anak. Di tengah keputusasaan tersebut, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu. Janji dan syarat Nazir Allah. Malaikat tersebut memberikan kabar gembira bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namun anak ini bukan anak biasa. Sejak dalam kandungan, ia ditetapkan sebagai Nazir Allah. Ada aturan ketat yang harus dipatuhi ibunya dan sang anak kelak. Pantangan ibu. Selama hamil, sang ibu dilarang minum anggur, minuman keras, atau makan sesuatu yang haram. Pantangan anak. Rambut anak itu tidak boleh dicukur seumur hidupnya karena dialah yang akan mulai menyelamatkan Israel dari tangan Filistin. 4. Kelahiran dan nama Samson. Sesuai dengan janji Tuhan, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Samson, dalam bahasa Ibrani, Shimshon, yang berarti seperti matahari atau sinar matahari. Alkitab menyebutkan bahwa anak itu bertambah besar dan Tuhan memberkati dia, serta roh Tuhan mulai menggerakkan hatinya sejak masa mudanya. Kelahiran Samson yang ajaib ini menunjukkan bahwa kekuatannya bukanlah hasil latihan fisik, melainkan karunia kedaulatan Tuhan untuk tujuan pembebasan bangsa. Masa muda Samson. Masa muda dan kekuatan supernatural. Berbeda dengan hakim lain yang memimpin tentara, Samson biasanya berjuang sendirian. Kekuatannya bersumber dari roh Tuhan yang menghinggapinya. Beberapa demonstrasi kekuatannya meliputi mencabik singa. Kekuatan Samson pertama kali muncul secara spektakuler saat ia dalam perjalanan ke Timna untuk melamar seorang perempuan Filistin. Duel di kebun anggur. Seekor singa muda menghadangnya dengan auman yang mengerikan. Tanpa senjata di tangan, roh Tuhan menghinggapi Samson dan ia mencabik singa itu hingga tewas, seolah-olah mencabik seekor anak kambing. Beberapa waktu kemudian, ia menemukan lebah telah membuat sarang madu di dalam bangkai singa tersebut. Peristiwa ini menjadi inspirasi teka-teki terkenalnya yang memicu konflik pertama dengan bangsa Filistin. Ketika teka-tekinya dibongkar karena istrinya berkhianat, ia membunuh 30 orang Filistin di Askelon. 300 rubah. Untuk membalas dendam karena istrinya diberikan kepada orang lain, ia menangkap 300 ekor rubah, mengikatkan obor pada ekornya, dan membakar ladang gandum orang Filistin. Masa kejayaan Samson. Puncak kejayaan sebagai hakim. Selama 20 tahun menjadi hakim, Samson menjadi teror nyata bagi bangsa Filistin. Ia bukan pemimpin pasukan, melainkan tentara satu orang. Dua peristiwa paling ikonik dalam masa ini adalah tulang rahang keledai. Setelah dikhianati oleh bangsanya sendiri dan diserahkan ke Filistin, Samson memutuskan tali pengikatnya dan membantai 1.000 orang Filistin hanya dengan tulang rahang keledai yang baru. Gerbang Gaza.
Saat dikepung di Gaza, ia bangun tengah malam. Samson menunjukkan kekuatan luar biasa dengan mencabut pintu gerbang kota Gaza beserta tiang-tiangnya, lalu memikulnya ke puncak gunung. Kejatuhan Samson, kejatuhan dan pengkhianatan Delila. Hakim-Hakim 16. Setelah memerintah sebagai hakim selama bertahun-tahun, Samson jatuh cinta kepada seorang perempuan bernama Delila yang tinggal di lembah Sorek. Alkitab tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa Delila adalah orang Filistin. Namun ia bekerja sama sepenuhnya dengan para pemimpin Filistin. Melihat kelemahan Samson terhadap Delila, para raja kota atau pemimpin Filistin mendatangi Delila dan menawarkan suap yang sangat besar, 1.100 keping perak dari setiap pemimpin jika ia berhasil menemukan rahasia kekuatan Samson dan cara mengalahkannya. Delila berusaha mencari rahasia kekuatan Samson. Setelah 3 kali memberikan jawaban palsu, tali busur, tali baru, tenunan rambut, Samson akhirnya melakukan kesalahan fatal. Ia membiarkan hatinya terbuka dan membocorkan rahasia sucinya. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika rambutku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Kejatuhan sang hakim. Saat Samson tidur di pangkuan Delila, seorang pria dipanggil untuk mencukur ke-7 rambut kepalanya. Kekuatan lenyap. Ketika ia bangun, ia menyangka bisa lolos seperti sebelumnya. Namun ia tidak sadar bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Tragedi. Orang Filistin menangkapnya, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza untuk dijadikan budak penggiling gandum di penjara. Akhir hidup Samson. Akhir hidup yang tragis, namun menang. Kematian Samson menjadi peristiwa di mana ia membunuh lebih banyak musuh daripada selama masa hidupnya. Pesta Dagon. Orang Filistin mengadakan perayaan besar di kuil dewa Dagon untuk merayakan penangkapan Samson. Samson dibawa keluar untuk menjadi tontonan. Doa terakhir. Samson berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan sekali lagi untuk membalas dendam atas kedua matanya. Runtuhnya kuil. Ia merangkul 2 tiang utama kuil tersebut dan membungkuk sekuat tenaga. Kuil itu runtuh, menewaskan seluruh pemimpin Filistin dan ribuan orang yang ada di sana, termasuk Samson sendiri. Pesan moral. Kisah Samson mengajarkan bahwa talenta dan kekuatan besar tanpa ketaatan dan pengendalian diri akan berujung pada tragedi. Namun, ia juga membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk kembali berserah kepada Tuhan. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Eshtaol di dalam kubur Manoah, ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Hakim-Hakim, pasal 16 ayat 31. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.